Selamat malam, Dokter Kianti. Selamat malam, Ibu Dian. Terima kasih nih udah diundang untuk kenalan dengan WIBJ. 5 tahun yang lalu mendirikan WIBJ. Jadi intinya kita adalah grup wanita Indonesia di Jepang. Persamaan kita semuanya berpikir positif. Jadi kita benar-benar bersatu supaya menjadi lebih baik. Pentingnya fungsi mata ini kita di Jepang, setiap kali kita ada cek kesehatan mata di Jepang, cek kesehatan reguler baik di sekolah maupun di kantor-kantor, kita selalu punya health check up ya, setahun sekali biasanya selalu akan ada pemeriksaan mata. Jadi mata itu betul seperti yang Dr. Catherine katakan adalah jendela dunia, juga jendela hati tadi ya, karena memang proses penglihatan dan proses keseimbangan itu terjadi salah satunya di organ mata, dan 80% informasi yang diperoleh dari kehidupan kita sehari-hari didapat dari penglihatan. Dokter bilang bisa donor kornea mata, itu cara daftarnya bagaimana? Dan kalau mata kita minus, apakah masih tetap boleh daftar jadi donor kornea? Terima kasih. Jadi untuk menjadi donor bisa mata minus, bisa silinder, bisa asal korneanya memang masih sehat gitu ya. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah nanti katarak akan timbul lagi sehubungan dengan usia saya yang semakin meningkat ya? Dan jika katarak timbul lagi bisa dioperasi lagi begitu seterusnya. Itu saja sih dokter. Terima kasih. Kalau tadi sudah operasi katarak, memang lensa tanamnya itu atau implannya itu ukurannya berbeda-beda tiap orang. Jadi kalau pada orang yang minusnya tinggi, ukurannya pun disesuaikan dengan tujuan membantu supaya mungkin tidak perlu pakai kontak lens atau kacamata lagi setelah operasi gitu. Lalu untuk katarak sendiri umumnya tidak muncul lagi, tetapi ada yang kita sebut dengan katarak sekunder ya, istilahnya katarak sekunder, tapi biasanya itu sebetulnya bukan kataraknya tumbuh lagi, tetapi terjadi di tempat kita menanam lensa tanam tadi atau implan tadi itu terjadi kekeruhan sedikit lagi yang kita sebut dengan posterior capsule opacity. Ini biasanya bisa dilakukan tindakan laser untuk membersihkannya. Tetapi biasanya terjadinya pada orang yang biasanya menderita diabetes gitu ya, atau misalnya pada saat habis operasi itu peradangannya cukup berat gitu. Jadi tidak semua operasi yang sudah operasi katarak akan muncul katarak sekunder tadi. Bagaimana mengatasi mata kering? Apakah perlu obat atau suplemen tertentu? Kemudian menghangatkan mata apa efektif? Home remedy untuk tired eyes, untuk mata yang lelah, apakah ada advice khusus untuk itu? Ya, jadi kalau kompres hangat di area mata itu sebetulnya juga membantu, karena membantu tadi kalau kita balik lagi ke slide kita tadi kan ada yang namanya kelenjar meibom ya. Kelenjar meibom itu membantu memproduksi air mata yang membasahi lapisan air mata kita di kornea kita. Jadi boleh saja dikompres hangat. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu memang karena satu penggunaan gadget yang banyak, kemudian juga udaranya kering mungkin di ruang AC terus, kemudian apalagi mungkin di Jepang ya kan kelembapannya jauh lebih kering ya, jadi sehingga menyebabkan kulit kering, mata pun juga kan kadang-kadang kering. Jadi bisa kita gunakan itu artificial tears atau tetes mata pelembab. Nah, tadi kan dibilang sudah pakai eye wash tapi masih terasa kering. Nah, untuk artificial tears atau pelembab mata ini juga bermacam-macam jenisnya. Ada yang dari yang paling ringan, yang paling liquid gitu ya, sampai yang grade-nya tuh lebih viscose gitu ya, lebih kental begitu. Jadi mungkin memang harus disesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing, dan ini biasanya harus dokter mata juga yang menilai gitu apakah mata keringnya ini seberapa berat gitu. Kemudian untuk suplemen, beberapa penelitian menyatakan bahwa konsumsi makanan atau suplemen yang banyak mengandung omega 3 itu bisa membantu juga keluhan mata kering itu berkurang.